warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarli Dwi Karismatika dengan akhiran NIM 006 dari kelas M03 Pengantar Bioteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DNA dan RNA. DNA atau yang sering disebut asam deoksiribonukleat merupakan bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintetis protein, di mana dapat ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA juga merupakan bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua atau orang tua pada keturunannya. Molekul DNA sendiri terdiri dari dua rantai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk suatu yang dikenal sebagai heliks ganda. Selanjutnya, heliks ganda merupakan struktur DNA yang konvensional yang tersusun atas basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adapun adenin dan guanin termasuk dalam purin, sedangkan timin dan sitosin termasuk pirimidin. Struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen yakni purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Seperti gambar struktur yang tertera, yakni adenin berpasangan dengan timin yang terhubung oleh ikatan rangkap 2, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung oleh ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada nukleotida yang merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia dapat diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat yakni asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. DNA dan RNA ini merupakan biomolekul penting untuk menyusun makhluk hidup yang ada di bumi. Pada gambar bagian bawah terdapat nukleotida monofosfat yakni basa nitrogennya hanya mewakili satu sisi pasangan basa. Sedangkan pada gambar bagian atas terdapat 4 nukleotida yang dapat membentuk dua pasangan basa, yakni timin dengan adenin dan guanin dengan sitosin. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya pada bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, lalu membentuk dua struktur unting ganda dari asam nukleat. Kemudian unsur-unsur struktural pada nukleotida yakni ketika 1, 2, dan 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida bisa berwarna hitam pada bagian tengah. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat juga memiliki satu gugus fosfat atau dilambangkan berwarna biru. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida dilabel sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidi. 5 basa nukleosida yakni kelompok purin dan pirimidin gambarnya tertera berwarna biru. Nukleosida tersusun atas 3 subunit yaitu sebuah gugus basa nitrogen hidrosidik yang sering disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa yakni yang berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya satu gugus fosfat. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula yang berupa ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula, dan 1-3 gugus fosfat. Jadi, terdapat sedikit perbedaan antara nukleosida dan nukleotida. Jika pada nukleosida terdapat basa dan gula, maka pada nukleotida terdapat basa, gula, dan fosfat. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari 2 ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Selanjutnya, untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3-5 fosfodiester. 3-5 sendiri merupakan tempat untuk fosfat menempel, dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Untai ganda DNA memiliki orientasi antiparalel yaitu terdiri dari untai ujung 5 ke ujung 3 dan untai ujung 3 ke ujung 5 yang berpasangan.
dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari 1 ribosa dan 3 hidroksil berikutnya. Ikatan fosfodiester diberi nama tersebut karena fosfat secara kimia dan dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Kemudian ada basa nitrogen penyusun DNA dan pasangan ganda. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen yakni piurin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berhubungan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Terdapat 4 macam DNA, yakni aDNA, bDNA, zDNA, dan jDNA. aDNA mempunyai 11 basa perputaran dan lebih aktif dalam sel dibanding bDNA, sedangkan bDNA mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. zDNA mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Terakhir, cDNA biasa dikenal dengan clone dan merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. aDNA dapat dengan mudah terbentuk dalam rentang kurun tertentu, misalnya GA, GG, GA. bDNA merupakan yang disukai oleh urutan campuran, meskipun konfirmasi yang tepat tergantung pada urutan nukleotida tertentu. Dan zDNA merupakan yang disukai oleh langkah pirimidin bergantian, misalnya CG, CG, CG. Kemudian yang berikutnya adalah RNA. RNA merupakan molekul primer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, spesigen, dan regulasi. RNA dapat juga diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jadi lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Gambar pada layar menunjukkan struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA, seperti namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Perbedaan lain yakni satu dari keempat basa utama dalam RNA dengan urasil yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Selanjutnya, gula ribosa pada RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH, sedangkan pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil yaitu gula deoksiribosa. Selanjutnya, gugus fosfat seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Yang terakhir, basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa piurin dan pirimidin. Basa piurin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Berbeda dengan RNA, basa pirimidin pada DNA terdiri dari sitosin dan timin. Urasil memiliki struktur yang serupa dengan timin pada DNA. Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat, seperti GTP atau guanosin trifosfat, ATP atau adenosin trifosfat, UTP, uridin trifosfat, dan CTP atau cysteine trifosfat. RNA disintesis oleh DNA di dalam sel. RNA mempunyai berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA berupa polinukleotida tunggal. Namun, rantai tunggal yang terlibat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen CG dan AU. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonuklosida atau guklosida. Ikatan antara ribonuklosida dengan gugus fosfat akan membentuk riboglukosida atau glukosida. Terdapat 3 macam RNA. Yang pertama, RNA duta yang sering disebut mRNA atau messenger RNA.
merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan pita terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola tetap membentuk polimer 3. Fungsi utama dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari RNA ke ribosom dan sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua, RNA transfer atau tRNA, yaitu RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA berfungsi sebagai pengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkut banyak ribosom. Pada tRNA terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Yang terakhir, DNA ribosom atau rRNA, yakni RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA sendiri sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama, terdapat perbedaan rantai polinukleotida. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau disebut single helix, sedangkan DNA merupakan pasangan basa pirimidin RNA atau biasa disebut double helix. Yang kedua, letak. DNA dapat kita temukan hanya pada inti sel, sementara RNA bisa kita temukan pada beberapa organel sel antara lain inti sel, sitoplasma, dan atau ribosom. Yang ketiga ada gula pentosa. DNA dan RNA dari segi gula pentosa, dalam DNA deoksiribosa yang mengandung satu kelompok hidroksil yang lebih sedikit daripada ribosa RNA. Sedangkan RNA mengandung molekul gula ribosa tanpa modifikasi hidroksil dari deoksiribosa. Yang keempat adalah basa nitrogen. DNA terdiri dari basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Sedangkan RNA terdiri dari basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin. Namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Yang kelima ada perbedaan kadar. Kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun pusat aktivitas genetis. Sedangkan pada RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Yang keenam ada fungsi. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya ada istilah dogma sentral yang merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama, yakni yang pertama membuat kopi yang tepat dari dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Dan yang kedua meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada waktu proses transkripsi. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua helai, berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri atas 4 urutan basa nitrogen, diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi, ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai akan ada A di untai berlawanan, dan dimanapun ada C akan ada G dalam untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung 3 dan 5 di akhir. Dua helai akan berjalan berlawanan arah. Ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim yang disebut helikase dan hasil dalam pembentukan replication fork. Untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim yang disebut primase memulai proses. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untai baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untai baru DNA terkemuka untai dibuat secara terus-menerus.
DNA polimerase menambahkan basa satu persatu dari ujung 5 ke ujung 3. Untai lainnya, untai tertinggal, tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus ini karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil, disebut Okazaki fragment. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam ujung 5 ke ujung 3. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian dibuat dan proses ini diulang lagi. Setelah DNA baru telah terbuat, enzim eksonuklease menghapus semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya, segligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif. Karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama, untai dilestarikan DNA, dan satu yang baru. Sekian pemaparan saya mengenai DNA dan RNA. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.